Bagaimana jika alasan terbesarmu untuk terus hidup bukan karena semuanya baik-baik saja, melainkan karena kamu memilih bertahan meski berkali-kali ingin menyerah? Mungkin di cerita ini kamu akan menemukan alasan itu. Sampai di titik ini, meski langkah terasa tertatih dan napas masih tersenggal, kamu hebat. Terima kasih karena kamu sudah bertahan sejauh ini. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang sudah mau diajak berjuang melawan kerasnya hidup. Aku tahu, tahun ini bukan tahun yang indah, banyak rencana indah yang harus gagal, banyak impian yang harus ditunda, dan banyak perpisahan yang datang tanpa aba-aba. Mungkin jumlah air matamu bahkan lebih banyak daripada tawa yang pernah kamu rasakan. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang masih bingung harus melangkah kemana, ada yang setiap hari berusaha mencari cara agar bisa bertahan. Saat badan sudah lelah, namun jalan keluar pun rasanya belum juga terlihat. Karena itu, izinkan aku bertanya satu hal yang paling penting. Apa kabar kamu hari ini? Apakah kamu masih memikul kesedihan yang sama? Atau akhirnya ada kabar baik yang perlahan menyembuhkan luka di hatimu? Atau mungkin semuanya masih terasa biasa saja, tidak terlalu bahagia, tapi juga belum benar-benar hancur. Apapun jawabannya, terima kasih karena kamu masih ada di sini. Dan untuk kamu yang sedang berulang tahun di bulan Desember, selamat ulang tahun. Terima kasih sudah menjadi pribadi yang tetap memilih berbuat baik meski dunia tidak selalu membalasmu dengan kebaikan. Tetaplah mengejar apa yang kamu impikan. Semoga sehat, panjang umur, dan selalu diberi kekuatan untuk menjalani hidup. Ya, selamat ulang tahun buat kalian semua yang lahir di bulan Desember. Ada satu hal yang paling aku syukuri di tahun ini. Bukan karena semuanya berjalan indah, melainkan karena hidup mengajarkanku begitu banyak pelajaran yang tidak pernah diajarkan di sekolah ataupun di bangku kuliah. Aku belajar dari kesedihan yang datang bertubi-tubi. Aku belajar dari orang-orang yang datang lalu pergi. Aku belajar dari pengkhianatan dan kekecewaan yang justru datang dari mereka yang paling aku jaga dan paling aku percaya. Rasanya memang menyakitkan, seolah kita harus terbiasa hidup bersama luka dan membasuh diri dengan air mata. Kalau ditanya capek atau tidak, tentu capek. Capek banget. Bahkan berkali-kali aku pernah berkata pada diri sendiri, mungkin sudah saatnya untuk menyerah. Namun, setiap kali pikiran itu datang, Tuhan selalu menemukan cara untuk menguatkanku. Saat air mata habis, saat kata-kata tak lagi mampu keluar, bahkan saat aku mempertanyakan alasan kenapa harus terus hidup, selalu ada kekuatan yang membuatku kembali berdiri. Disitulah aku sadar bahwa hidup bukanlah perlombaan, hidup adalah perjalanan. Perjalanan yang mengajarkanku untuk lebih tulus kepada diri sendiri. Kalau lelah, istirahat. Kalau memang mampu membahagiakan diri sendiri, lakukanlah. Jangan tunggu orang lain membahagiakanmu karena itu tanggung jawabmu. Jangan merasa bersalah hanya karena memilih berhenti sejenak. Ingatlah, investasi terbesar dalam hidup bukan hanya uang, melainkan kesehatan diri sendiri, kesehatan jiwa dan rohani. Ya, hari ini aku bangga. Bangga karena masih bisa berdiri, masih bisa berbicara, dan masih bisa berbagi cerita dengan kalian. Kalian mungkin tidak sadar, tetapi dukungan sekecil apapun yang kalian berikan menjadi salah satu alasan mengapa aku mampu bertahan sampai hari ini. Suatu hari aku pernah menulis sebuah catatan saat memandangi kendaraan yang berlalu lalang. Aku menulis begini, ya inilah tulisanku. Pada seseorang yang dulu selalu menemanimu kemanapun kamu melangkah, kini orang itu justru membiarkanmu berjalan sendiri tanpa penjelasan. Awalnya memang sakit, namun dari situlah kamu belajar arti dari kedewasaan. Mungkin itulah hidup. Tidak semua orang datang akan tetap tinggal. Tidak semua yang kita jaga akan memilih bertahan.
Namun percayalah, suatu hari nanti kamu akan menemukan setidaknya satu alasan yang membuatmu terus bangun setiap pagi. Satu alasan yang mampu membuatmu bangkit dari dunia yang begitu kejam. Kalau hari ini alasan itu belum kamu temukan, tidak apa-apa, percayalah, waktunya akan datang. Semoga semua perjalanan dan pelajaran yang kita lewati membuat kita semakin kuat. Semoga kita semakin tahu apa yang layak dipertahankan dan apa yang sebaiknya dilepaskan. Jangan memaksakan bertahan di lingkungan yang terus melukai. Terkadang sendiri jauh lebih menenangkan daripada bersama orang-orang yang perlahan menghancurkan diri kita. Sendirian memang tidak selalu nyaman, tetapi bukan berarti selamanya menyakitkan. Selama masih diberi napas, teruslah berdoa, teruslah mencari pelarian yang baik untuk hati, membaca, menulis, atau melakukan hal-hal yang membuat jiwamu kembali tenang. Terima kasih karena sudah bertahan sampai hari ini. Semoga bulan ini menjadi awal dari hari-hari yang lebih baik. Semoga hatimu semakin tenang, langkahmu semakin kuat, dan semoga segala luka yang pernah singgah perlahan menemukan jalan untuk sembuh.